Saya Trisno atau biasa dipanggil Kang Tris. Saya berasal dari Dusun Tanon, Desa Ngerawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dusun Tanon berada di sebelah timur Gunung Telomoyo, di mana Gunung Telomoyo itu sejajar dengan sebelah utaranya Gunung Merbabu. Kita berada di kawasan Taman Wisata Kopeng. Kita dihimpit, sebelah utara kita adalah air terjun Kali Pancur, dan Dusun Tanon Desa Ngerawan terletak di area strategis di jalur pengembangan wisata Getasan Banyu Biru. Kami membuat branding desa kami adalah Desa Menari, akronim dari menebar harmoni, merajut inspirasi, menuai memori. Sebuah konsep laboratorium sosial bagaimana menggerakkan agar masyarakat berdaya dan memberdayakan. Laboratorium sosial adalah sebuah konsep yang kita gagas, bagaimana melakukan sebuah konservasi. Jadi laboratorium sosial Tanon ini adalah sebuah gerakan konservasi. Kita berharap ketika kita bisa membuat laboratorium ini efektif, bisa meneropong pengembangan desa dari berbagai sisi, ini bisa diduplikasi. Ibarat sebuah laboratorium, kita berharap ini bisa diduplikasi di banyak daerah. Kita bergerak di ranah konservasi 3 hal. Yang pertama adalah konservasi profesi asli masyarakat, petani dan peternak. Kita berharap ke depan ada proses regenerasi sehingga generasi petani dan peternak ini bisa terus berlangsung. Kemudian yang kedua adalah konservasi dolanan tradisional, karena kita menilai dolanan tradisional di Nusantara ini, termasuk di wilayah kita ini, kaya dengan nilai-nilai filosofis, kaya dengan nilai pembelajaran, dan penuh hikmah pembelajaran. Nah, ini yang perlu kita kenalkan kepada halayak umum, terutama pada generasi muda yang saat ini mungkin jarang sekali mengenal dolanan-dolanan tradisional. Padahal itu efektif, ada unsur pengayaan jiwa, ada unsur pengembangan psikologisnya, ada unsur teamwork, dan berbagai hal. Maka ini perlu kita lestarikan dan perlu kita kembangkan untuk ke depan menjadi salah satu media pembelajaran. Yang ketiga adalah konservasi kesenian lokal. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat di Desa Ngerawan atau di lereng Telomoyo ini pegiat kesenian tradisional, pegiat kesenian lokal. Cuma kita tidak memungkiri kalau ini tidak dilestarikan, tidak kita konservasi, bisa jadi kesenian-kesenian ini hilang karena tidak ada penerusnya. Maka kita konsen juga bahwa Desa Menari ini juga melakukan konservasi terhadap kesenian-kesenian lokal. Kita berharap ada proses terus-menerus mereka melestarikan budaya dan ada proses regenerasi. Ini yang kita harapkan. Untuk menjalankan gerakan konservasi kita, maka daya ungkit yang kita lakukan adalah dengan pendidikan. Pendidikan di sini adalah pendidikan non formal. Kita melalui pembelajaran untuk anak-anak, kemudian pembelajaran untuk orang tua melalui forum-forum diskusi, atau siapapun yang pengen berhikmah ilmunya untuk bisa kita sharing di masyarakat pedesaan ini. Harapannya dengan daya ungkit pendidikan inilah poin 3 gerakan konservasi ini secara bertahap, secara perlahan bisa dipahami oleh masyarakat, bisa diteruskan, dan akhirnya menjadi konsep yang berkelanjutan. Kita harapkan sebenarnya kalau dari pemerintah misalkan kaitannya dengan pertanian misalnya. Kenapa kita mengkonservasi? Pertama adalah profesi asli masyarakat. Karena ini kan hajat hidup orang banyak, hajat hidup masyarakat. Cuma ini kan persoalan, apa sih persoalan pertanian dan peternakan di daerah kita? Sebenarnya lebih ke regulasi distribusi pemasarannya. Regulasi distribusi pemasaran yang tidak berpihak kepada para pelaku basic pertanian dan peternakan. Salah satu contoh yang paling praktis adalah masyarakat baik di bidang pertanian maupun peternakan, mereka tidak punya kuasa untuk menentukan harga pokok penjualan mereka. Ini yang sebenarnya menjadikan persoalan kenapa mereka juga tidak berdaya sepenuhnya, para petani dan peternak ini, yang berakibat apa? Anak-anak muda tidak begitu serius atau jarang sekali yang mau meneruskan profesi sebagai petani dan peternak. Ini juga karena persoalan orang tua juga tidak bangga. Orang tua merasa pekerjaan sebagai petani dan peternak ini pekerjaan rendahan, pekerjaan yang menurut mereka tidak bonafit. Ini kan perlu dibangun image bahwa bertani, beternak ini sebuah profesi mulia. Karena kalau tidak ada petani, peternak, nelayan atau pekerjaan-pekerjaan basic di masyarakat pedesaan, apa jadinya negara kita? Negara kita akan sangat tergantung dengan negara luar. Nah, ini PR yang harus sebenarnya diselesaikan, karena kami bergerak di lini bawah, mungkin dengan komunitas-komunitas lain bergerak di lini bawah untuk bagaimana penyadaran, memberdayakan masyarakat. Tetapi ranah kebijakan yang skalanya makro ini wilayah pemerintah. Ini yang sebenarnya saya rasa masyarakat tidak terlalu berharap terlalu banyak banget, misalkan petani mereka bagaimana meningkatkan budidaya dan sebagainya. Itu teknis, bagi saya itu teknis mudah diajarkan. Tetapi ketika pangsa pasarnya tidak bisa di-cover dengan baik, tidak bisa dimonitor dengan baik oleh pemerintah, masyarakat juga hanya enggan kembali untuk kembali ke dunia pertanian.
Karena untuk mengembangkan masyarakat itu kita butuh pintu masuk. Saya mengibaratkan masyarakat itu seperti sebuah rumah. Nah, laboratorium sosial itu kan seperti sebuah rumah. Ketika kita mau masuk ke sebuah rumah, kita harus tahu pintu masuknya yang mana. Artinya kita tahu positioning pintunya di mana. Nah, kita menetapkan Desa Menari itu sebagai sebuah pintu atau pendekatan, pintu masuk untuk meneropong konsep laboratorium sosial kita. Kita bergerak membranding Desa Menari, akronimnya adalah menebar harmoni, merajut inspirasi menuju memori tadi. Kita berharap siapapun yang hadir di sini bisa pertama kali adalah merasakan harmoni, keselarasan dengan dirinya, keselarasan dengan lingkungan sekitar yang ada di Desa Menari ini, selaras dengan masyarakat. Setelah mereka selaras merasakan harmoni, kita berharap ada inspirasi. Kami meyakini, kami menyadarkan kepada masyarakat bahwa siapapun tamu yang hadir di sini, mereka pasti membawa pembelajaran. Pun walaupun satu titik kecil, kita berharap siapapun yang datang ke sini bisa memetik pembelajaran bahwa desa adalah sebuah masa depan Indonesia ini. Dan harapannya kita ada memori yang indah bahwa dari Desa Menari kita bisa menemukan semangat perubahan, dari Desa Menari kita bisa mengelola hal-hal sederhana dengan cara yang berbeda dan akhirnya menuai hasil yang berbeda. Maka pendekatan pariwisata ini kita lakukan Desa Menari, salah satunya adalah dengan pendekatan pariwisata itu bagaimana potensi-potensi yang ada di desa ini kita publikasikan keluar, kemudian orang-orang luar kita tawarkan untuk datang ke sini untuk saling mutualisme, saling belajar dan sebagainya. Itulah salah satu pendekatannya. Aktivitas-aktivitasnya apa? Ya, Desa Menari seperti yang saya sampaikan di awal tadi, lebih konsen kepada konservasi. Makanya potensi paket-paket yang kita jual adalah potensi apapun yang ada di desa ini. Misalkan belajar bertani, belajar beternak, belajar membuat produk olahan, belajar dolanan tradisional, kemudian belajar gamelan, kemudian belajar tarian. Itu kan potensi-potensi yang ada di sini. Kemudian kita punya paket jelajah lereng Telomoyo dan sebagainya. Itu potensi-potensi yang ada di sini yang kita kemas, kita jual untuk orang-orang luar bisa belajar bersama di sini. Kemudian bagaimana sih untuk kita menaikkan level? Maka kita sering membuat event-event di luar kunjungan wisata. Ada festival, misalkan Festival Budaya Desa. Ini sebenarnya tahun ini kita masuki tahun yang ke-8, jadi sudah berjalan Sabta Carita yang ke-7. Skala yang lebih luas, kita ada Festival Lereng Telomoyo. Kita berharap Desa Menari ini menjadi sebuah laboratorium konservasi kesenian-kesenian di lereng Telomoyo ini. Maka kita membuat event untuk para pelaku seni itu mereka punya wadah berekspresi, wadah berkreasi, dan wadah untuk memamerkan apa yang telah mereka pelajari. Dan secara bulanan kita sebenarnya punya forum sarasean yang kita namakan Nyawiji Ing Candra Kirana. Jadi Nyawiji itu menyatu, Candra Kirana adalah bulan purnama. Di bulan purnama itu kita membuat event sarasean, ada pentas kecil-kecilan untuk menyadarkan bahwa ibarat sebuah bulan seperti bulan purnama, kita ingin menjadi satu kesatuan bulatan yang utuh dan hidup kita memandarkan cahaya kebaikan pada lingkungan sekitar. Bung Hatta pernah menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan bercahaya dengan kuat karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan terang benderang karena lilin-lilin kecil yang terpendar dari desa. Artinya desa ini menjadi sumbu, menjadi kekuatan, dan menjadi magnet untuk bagaimana mengembangkan negara kita. Maka kalau Indonesia mau besar, sebenarnya perhatikan bagaimana desa ini tumbuh, berkembang, dan berdaya. Karena dari desa ini sumber ketahanan pangan, dari desa sumber SDM yang luar biasa banyak, dari desa kita bisa menemukan banyak nilai-nilai kearifan. Maka kalau kita mau menjadi bangsa yang besar, perhatikan konsep pengembangan desa. Ketika sudah banyak anak-anak muda yang mau kembali berkarya di desa, melirik potensinya dengan seluruh potensi yang dimiliki anak-anak muda, maka saya yakin Indonesia akan menjadi kekuatan besar di dunia. Kemajuan teknologi dan perkembangan pengetahuan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghindari itu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah membangun keselarasan. Bagaimana cara kita membangun keselarasan adalah menyeimbangkan antara pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan kearifan lokal, spiritualitas, dan keagungan budaya. Maka orang yang bisa mensinergikan antara spiritualitas, kebudayaan, dan kearifan lokal dengan kemajuan teknologi, orang itulah yang akan mencapai keseimbangan hidup. Bagaimana agar keseimbangan hidup ini tercapai dalam konteks lokal? Maka caranya, rumusnya bagi saya adalah sederhana. Lihatlah hal-hal yang sangat sederhana pada diri kita dan lingkungan kita dari sudut pandang yang berbeda, lakukan dengan cara yang berbeda pula, nikmati prosesnya, dan yakin hasilnya pasti berbeda dari yang lainnya.